Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kali ini saya akan coba untuk mengajarkan tentang variables. Dan saya akan berfokus bagaimana menggunakan variables dan kenapa butuh variables. Jadi kita akan coba mulai dari suatu program yang bertujuan untuk mengeluarkan pengeluaran. Untuk menghitung pengeluaran. Kita misalnya ada suatu print yang bertuliskan pengeluaran. Pengeluaran ini akan menghitung dari beberapa bulan. Misalnya ada 3 bulan gitu ya, ada Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi tulis 100, misalnya tambah 300, tambah 200. Ini adalah bulan pertama, ini adalah bulan kedua, dan ini adalah bulan ketiga. Oke. Ini kan adalah teks biasa, jadi nggak mungkin dong dia totalin. Ya. Makanya kita perlu untuk ubah dia menjadi kalkulasi perhitungan. Dia diubah, kita harus mengeluarkan ini di luar petik ya, biar dia menjadi tipe data matematika, tipe data integer maksudnya ya. Yang ini adalah string kan ya, yang ini adalah integer. Nah, dengan seperti ini maka dia akan menjadi operasi perhitungan matematika, dan kita bisa juga sih menggunakan aljabar, teknik seperti aljabar gitu ya, parenthesis, buka kurung seperti ini, supaya ini dieksekusi terlebih dahulu. Jangan lupa, karena ini kan mau ditotalin 600 dan dihubungkan dengan ini, maka kita konversi menjadi string. Supaya dia jadi string dan ini jadi string untuk menghindari error yang bisa terjadi kalau dia beda tipe data. Ini yang masalah tentang di dalam print. Kalau pakai concatenation-nya plus, itu perlu sama-sama mempunyai tipe data yang sama. Kita coba lihat. Pengeluarannya 600. Gitu ya. Jadi memang sengaja 600-nya di sebelah tulisan pengeluaran seperti ini. Oke, ini belum variablesnya, belum ya. Nah, kemudian kita akan coba lebih detail kepada usernya, si pemakai aplikasinya ini. Dari mana dapat 600? Dari mana tahu 600? Jadi kita akan kasih tahu di atas ini, di atas teks ini, menuliskan 100 itu adalah si pengeluaran bulan Januari, 300 Februari, dan 200 Maret. Jadi kita buat print yang lain. Pengeluaran. Kemudian kita itu saja ya seperti ini ya. Kita akan sengaja tulis seperti ini. Kenapa sengaja tulis seperti ini? Supaya dia benar-benar tampil apa adanya. Nih, tampil apa adanya. Jadi si user, oh betul. Jadi total dari 100, 300, 200, dan 600. Oh, ini adalah pengeluaran saya 3 bulan ini. Nah, supaya user lebih tahu lagi, supaya dia lebih mengerti lagi kenapa atau apa itu 100, 300, 200, kita akan tambahkan lagi informasi tambahannya. Print pengeluaran. Kita akan tulis Januari tambah Februari tambah dengan Maret. Ini pakai singkatan aja ya, biar lebih mudah, lebih cepat. Kita coba jalankan kembali. Maka di sini akan mengeluarkan Jan, Feb, Maret, 100, 300, 200, 600. Namun coba kita lihat ada masalah di sini sebenarnya. Tidak masalah yang begitu kelihatan, cuman kita coba analisa gitu ya. Misalnya suatu ketika kita ingin mengganti atau mengubah, atau ternyata nilainya memang tidak segini untuk pengeluaran kita pada bulan tersebut. Anggaplah pengeluaran sebenarnya adalah seperti ini. Apa yang terjadi? Yang di bawah sini pun kita harus ubah juga. Nggak mungkin dong kita biarin ini. Kalau kita biarin ini, nanti pengeluarannya sama-sama tetap 600. Jadi harusnya sih kita harus nyesuaiin. Ya, barulah dia akan memberikan hasil yang benar. 1.500. Oke, tadi kita gantinya berapa kali? 2 kali ya. Jadi setiap ada perubahan, kita harus ganti 2 kali. Benar. Bayangkan kalau misalnya kita ada memakai data tersebut di beberapa tempat yang lain. Kita berapa kali ubah tuh?
Nah, jadi daripada tidak efektif seperti itu ya mungkin ya, ada beberapa kali pengulangan, kita bisa menggunakan variables. Nah, disinilah ceritanya kenapa kita butuh variables. Variables adalah tempat data. Jadi kita seperti membuat satu kontainer data supaya bisa disimpan data. Ya, satu tempat penyimpanan data. Jadi misalnya namanya adalah Jan, ya. Ini adalah variabel. Misalnya namanya adalah pengeluaran Januari. Misalnya namanya adalah Januari. Untuk nama variabelnya. Nama variabel itu sebenarnya bebas, tapi perlu meaningful ya. Perlu meaningful. Jadi ada artinya, ada tujuannya kenapa nama variabelnya seperti itu. Biar di suatu saat mendatang kita bisa tahu manfaat variabel ini apa, ataupun developer lain tahu maksudnya apa variabelnya. Sebenarnya sih nama variabel cukup satu huruf pun seperti ini juga nggak masalah. Jadi bisa-bisa aja. Dan ada aturannya juga dalam penamaan variabel. Anggaplah kita mempunyai dua kata ya. Misalnya kita ingin membuat variabelnya namanya seperti ini. Pengeluaran Januari boleh-boleh aja. Nah, tapi nggak boleh pakai spasi seperti ini ya. Ini jadinya beda sintaks. Jadi tetap digabung seperti ini aja. Atau bisa pakai underscore. Minimal ya simbol yang bisa dipakai itu underscore. Tidak boleh strip atau simbol-simbol yang lainnya. Tidak bisa. Paling cuma bisa underscore aja. Lalu tidak boleh juga pakai angka di depan ya. Harus dimulai dari huruf terlebih dahulu. Huruf atau enggak simbol underscore. Masih boleh, tapi tidak boleh angka. Jadi minimal huruf dulu atau underscore. Ataupun bisa kayak gini juga, kalau misalnya mau membedakan antara satu kata dengan kata lain. Ini kan lebih kelihatan kan ya, dua kata terdiri dari dua kata. Nah, jadi tinggal dipilih aja mau yang gimana. Nah, untuk lebih singkat bisa aja kita pakai Januari. Dimasukin suatu data sama dengan misalnya tadi adalah 700 ya. 700. Berarti ini maksudnya 700 dimasukkan ke dalam Januari. Oke. 700 dimasukkan ke dalam Januari. Sehingga Januari sekarang bernilai 700. Oke. Jadi simbol sama dengan itu sebenarnya simbol sebenarnya adalah seperti ini. Oke. Panah ke kiri ya, assignment namanya. Nama kerennya, assignment. Jadi 700 di-assign kepada Januari. Kita lakukan hal yang sama, Februari dan Maret. Oke. Bagaimana cara pakai variabel? Jadi ini adalah variabel Januari, variabel Februari, variabel Maret. Bagaimana cara memakai variabelnya itu? Kita bisa ubah ini. Oke, jadi Januari, jadi Februari, menjadi Maret. Tapi ada yang janggal nggak? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini kan malah jadinya teks biasa. Harusnya yang muncul adalah nilai yang kita harapkan ini. Makanya jangan taruh ini di dalam petik. Jadinya hanya tulisan biasa. Harusnya di luar petik. Oke, caranya membuat di luar petik gimana? Berarti kan harus stop dulu, ya kan? Stop dulu di sini. Itu baru plus dengan ini. Jadi ini adalah data yang berbeda gitu. Dihubungkan dengan variabel. Sehingga warnanya pun dari compiler ini, aplikasi ini pun memberikan warna yang cukup berbeda ya. Ini kan warna yang berbeda, ini juga warna yang berbeda ya. Cuma untuk aplikasi ini aja, biasa aplikasi lain bisa memberikan warna yang berbeda ya. Tapi ini salah satu bantuan ciri-cirinya ini kan berbeda nih ya. Bisa kelihatan perbedaannya. Ini adalah variabel, sehingga ini dihubungkan dengan ini. Nah, kita lakukan hal yang sama juga, plus dengan plus ya. Kenapa kan ada plus benaran?
plus benaran teks sama plus yang dihubungkan gitu. Jadinya kita perlu kayak gini. Masuk akal nggak? Masuk akal? Masuk akal. Nah, ini kan plus yang dihubungkan dengan ini ya. Jadi plus ini adalah plus yang ini. Oke. Plus yang ini adalah untuk penghubung antara data ini sama ini. Oke. Kita lakukan hal yang sama juga untuk yang ini. Lakukan hal yang sama juga dengan yang ini. Oke. Jadi, apakah ini cukup menyelesaikan masalahnya? Sepertinya tidak. Ya. Kenapa? Tidak. Karena kita masih perlu untuk membuat beberapa hal. Pertama, kita coba untuk memberikan yang namanya adalah STR. Setiap Februari. Kenapa? Kembali lagi. Ini tipe datanya integer. Kita mau gabungkan dengan string, si pengeluaran. Jadi, salah satunya kan harus mengalah. Apakah semuanya jadi integer atau semuanya jadi string? Maka salah satu harus mengalah. Kita ubah angka menjadi string, karena angka masih bisa menjadi string. Coba lihat lagi, ada masalah lain. Kita lupa di sini ada petik, ya. Harusnya petiknya tidak usah lagi. Yap. Oke, sekarang sudah menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya tidak ada STR-nya. Nanti akan memunculkan masalah, yaitu ini. Can only concatenate string to string. Makanya kita konversi menjadi string. Jadi so far sudah bermanfaat kan ya ini si perhitungan ini. Nah, kita akan coba untuk masukkan ini si variabel ini kembali ke sini. Ya kembali sih ya. Masukkan ke sini. Oke. Ke line 6 ini. Nah, Januari, Februari, dan Maret. Oke gak? Paham? 1700 ya. Oke, ini memang 1700. Tadi kan kita udah ubah angkanya kan ya. Nah, jadi 1700. Tadi kan 1500 ya. Karena kita udah ubah angkanya. Oke, jadi 1700. Jadi kebayang? Hanya mengubah satu kali saja, maka semuanya langsung terubah. Semua yang Februari ini pasti otomatis berubah, karena sekarang nilai Februari adalah 500. Masuk ke sini, oke? Sekarang Februari nilai 500. Coba kita lihat, betul nggak? 500. Ini kayaknya ada kelebihan plus ya. Oke, 500. Begitu. Oke? Satu contoh lagi yang membantu untuk lebih memahami lagi perlunya variabel. Jadi kembali lagi ya penjelasannya. Ada tidaknya variabel itu sebenarnya dalam kasus ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Cuman akan sangat efektif kan ya. Jadi tidak perlu berulang-ulang. Jadi kita menyiapkan tempat penyimpanannya. Variabel itu sebenarnya ada size-nya. Ya, berapa byte gitu. Nah, itu lebih advance-nya lagi. BTW, sebelum lanjut ya, kenapa kita perlu simpan uang? Mencatat pengeluaran kita. Tahu kenapa kita perlu mencatat pengeluaran kita? Apakah selama ini ada mencatat pengeluaran atau tidak malah? Ya. Supaya kita tahu pergi atau datangnya uang. Jadi kita bisa mengontrolnya, tidak kebocoran terus uangnya gitu ya, tidak bisa menabung. Nah, jadinya ya kita catat. Kalau misalnya belum terbiasa catat, mungkin bisa juga dicoba habit ini ya. Siapa tahu membantu kalau selama ini kayaknya kok uang datang lalu cepat banget pergi gitu ya. Kayaknya mungkin karena tidak dicatat. Kalau misalnya uang yang masuk tidak dicatat, mungkin oke lah ya. Bisa kalau kita personal aja mungkin oke lah ya, tidak masalah. Tapi kalau keluar itu mungkin perlu dicatat sih sebenarnya. Untuk sekedar tips and tricks saja. Untuk video lanjutannya tentang contoh lanjutan variabel ada di video selanjutnya. Ditunggu, makanya perlu di subscribe. Oke, thank you.